Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Nur Hasan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi di bidang testing and implementation. Nah, di pertemuan pertama ini ya kita akan membahas mengenai RPS dan lain-lainnya terkait mata kuliah pembelajaran testing and implementation. Marilah kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pertemuan 1 ya, saya mau memperkenalkan roadmap TIU Hamka. Nah, ini ada bulatan besar, ini adalah tema besar, itu ada IT untuk solusi perkotaan. Lalu ada garis panah yang mengarah, yaitu dibagi lagi ya tema-temanya, ada Smart Campus, Smart City, Smart Office ya. Nah, terus ada konsentrasi-konsentrasi yang ada di prodi TU Hamka. Ada jaringan komputer, rekayasa perangkat lunak, ada multimedia. Ada juga artificial intelligence. Nah, di jaringan komputer ini nanti rekan-rekan mahasiswa ya bisa mengambil penelitian tentang bisa pengembangan sistem operasi, ada juga optimasi keandalan jaringan, ada keamanan jaringan, lalu ada tata kelola, ya, terus juga ada komputasi bergerak, dan juga ada komputasi awan atau cloud computing. Nah, di multimedia, ya, rekan-rekan mahasiswa bisa mengambil penelitian tentang simulasi atau virtual reality, ada juga hiburan atau membuat sebuah game, terus juga bisa juga animasi, bisa juga membuat sebuah transformasi gambar dan suara. Nah, di konsentrasi rekayasa perangkat lunak, rekan-rekan mahasiswa bisa mengambil penelitian tentang basis data atau big data, ada kriptografi, ada enkripsi-dekripsi, ada juga sistem aplikasi elektronik, terus juga bisa pengembangan bahasa atau sistemnya, ada juga pengembangan algoritma dan komputasinya. Oke, nah, baiklah. Jadi pada pertemuan 1 ini kita akan membahas, memahami tentang RPS atau SAP dan silabus yang akan digunakan selama 1 semester pada perkuliahan testing dan implementasi ini. Oke, nah baiklah, ini adalah Google Classroom ya, atau kelas virtual yang akan kita gunakan selama 1 semester. Nanti kelas virtual ini rekan-rekan mahasiswa bisa mendapatkan materi dari kelas virtual ini, dan juga bisa mensubmit ketika ada tugas atau ada kuis, kalian bisa mensubmit ya, mengumpulkan di dalam kelas virtual ini, dan nanti sudah secara otomatis grade-nya sudah ada atau nilainya sudah ada. Jadi jangan lupa join ya, dan langsung follow kelas virtual ini. Oke, nah baiklah, di pertemuan pertama ya, itu ada kontrak kuliah, ada pengenalan dan silabus, dan juga ada buku dan referensi yang akan digunakan selama 1 semester di mata kuliah testing dan implementasi. Lalu di pertemuan kedua ada yang namanya pengantar mata kuliah testing dan implementasi. Jadi sebelum kita masuk kepada materi ya, ada pengantarnya dulu, apa itu testing, apa itu implementasi sistem. Nah, karena mata kuliah ini berhubungan dengan mata kuliah yang sebelumnya rekan-rekan mahasiswa sudah dapat, yaitu teknik perancangan sistem. Jadi sangat berhubungan sekali. Oke. Lalu di pertemuan ketiga, rekan-rekan mahasiswa kita akan membahas tentang konsep dasar testing dan testability. Apa itu konsep dasar testing ya? Testing itu apa aja sih yang harus dilakukan, prinsip-prinsipnya dan lain-lainnya. Juga ada namanya testability. Di pertemuan keempat ada juga kita akan membahas tester, defect, dan siklus hidup dari sebuah aktivitas testing. Nah, di pertemuan kelima ada unit testing, dan kita memahami sebuah konsep unit testing dan cara menjalankan unit testing tersebut. Di pertemuan keenam kita akan membahas tentang testing integrasi sistem, membahas pada saat integrasi sistem ya, pengujian-pengujian apa saja yang dapat dilakukan. Di pertemuan ketujuh ya, kita mengenal lagi yang namanya kategori test system. Jadi testing sebuah sistem itu dikategorikan menjadi beberapa ya. Nah, di pertemuan ke-9 ada yang namanya merancang test system.
Jadi bagaimana kita mensimulasikan, merancang sebuah tes untuk sebuah sistem. Bisa jadi nanti tesnya itu untuk sebuah sistem yang sedang berjalan atau existing, atau sebuah sistem yang baru untuk diimplementasikan. Di pertemuan ke-10, materi ke-10, kita akan membahas tentang perencanaan dan otomatisasi tes sistem. Memahami proses perencanaan tes sistem dan bagaimana mengotomatisasinya. Di pertemuan ke-11 ada eksekusi tes sistem, memahami cara eksekusi sebuah tes sistem. Di pertemuan ke-12 ada yang namanya testing penerimaan atau acceptance system, yaitu memahami testing yang harus dilakukan pada saat produk siap untuk diserahkan ke klien. Tentunya produk ini adalah sebuah sistem atau perangkat lunak atau bisa juga software. Di pertemuan ke-13 kita mencoba mengupas tentang kehandalan sebuah perangkat lunak atau software, dan juga kita memahami yang termasuk kehandalan atau reliability itu di sebuah software itu seperti apa. Nah, pertemuan 14 adalah project. Nah, nanti sebelum dipresentasikan project ini, nanti dibagi per kelompok rekan-rekan mahasiswa agar mahasiswa dapat memahami dan langsung menjalankan, ya, mensimulasikan bagaimana sebuah testing pada software tersebut. Nah, buku-buku yang akan kita gunakan di selama mata kuliah testing dan implementasi ini ada bukunya dari Origin, Gerard, tahun 2019, yaitu Concise Guide to Software Testing, Undergraduate Topics in Computer Science, First Edition, terbitan dari Springer. Lalu buku yang kedua ada yang dari Krisagar Naik, Priyadarshi Tripati, tahun 2008, tentang yang berjudul Software Testing and Quality Assurance, Theory and Practice, First Edition, terbitan dari Wiley. Buku yang ketiga yaitu dari Daniel Galin, tahun 2003, judulnya adalah Software Quality Assurance, From Theory to Implementation, First Edition, Pearson, terbitan dari Pearson. Baiklah, sampai di situ dulu pertemuan pertama dari mata kuliah Testing dan Implementation ini. Tidak lupa muhasabah untuk hari ini, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Jangan lupa tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar. Jangan lupa tetap belajar dari referensi yang lain sehingga akan memperkaya hasanah pengetahuan rekan-rekan mahasiswa. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.